Ini adalah cerita tentang sepasang pedang yang digunakan oleh sepasang kekasih yang akhirnya menurut novel revisi terakhir oleh Jin Yong, sepasang pedang ini akan menjadi pedang langit yang ada dalam novel Golok Naga dan Pedang Langit. Gentleman Sword dan Lady Sword merupakan pusaka dari penguasa Lembah Putus Cinta. Tidak diketahui siapa pembuat dan pemilik dari kedua pedang ini sebelum akhirnya jatuh ke tangan penguasa Lembah Putus Cinta. Sepasang pedang ini digunakan oleh Yang Po dan Xiaolongnu untuk menghadapi Yin Yang Twin Blades dari Gong Sun Je. Gentleman Sword tetap digunakan Yang Po dalam beberapa pertarungannya, sedangkan Xiaolongnu memberikan Lady Sword kepada Guo Fu sebagai tanda perjodohan dengan Gentleman Sword milik Yang Po. Disinilah malapetaka terjadi. Dalam suatu perselisihan dengan Yang Po, dalam kemarahannya, Guo Fu mengayunkan Lady Sword yang luar biasa tajam kepada Yang Po. Yang Po yang belum pulih dari luka parahnya masih dapat menjatuhkan Lady Sword dari tangan Guo Fu. Namun Guo Fu yang telah kalap meraih Gentleman Sword dan kembali menebasnya. Mati-matian Yang Po meraih Lady Sword untuk menangkis tebasan Gentleman Sword. Kedua pedang yang biasanya berpasangan itu kini harus berhadapan. Lady Sword terlepas. Di tebasan berikutnya, Yang Po hanya bisa mencoba menangkis dengan tangan kanannya. Akibatnya sungguh dramatis. Tangan kanan Yang Po terbabat putus oleh tebasan Gentleman Sword. Pedang ini memakan korban. Lengan kanan dari sang tokoh utama di kisah Return of the Condor Heroes. Menurut novel, yang tertebas adalah lengan kanan. Jika kita melihat adaptasi, seringkali kita justru melihat bahwa lengan kiri yang ditebas. Tetapi sesungguhnya dalam novel adalah lengan kanan, bukan lengan kiri. Dalam perjalanan selanjutnya, Yang Po memberikan Gentleman Sword, Lady Sword, dan juga Heavy Iron Sword yang didapatinya dari makam pedang Dugu. Ia memberikannya kepada sepasang Guo Jing dan Huang Rong. Pasangan pendekar ini kemudian menempa Heavy Iron Sword menjadi Golok Naga dan melebur Gentleman Sword dan Lady Sword menjadi pedang langit. Di kedua senjata inilah mereka menyembunyikan rahasia dari lokasi kitab militer dan kitab ilmu silat. Golok Naga diberikan kepada Guo Polu, sedangkan Heaven Sword diberikan kepada saudari kembarnya, yaitu Guo Xiang. Dalam kisahnya, Guo Polu terbunuh bersama orang tuanya di Xiangyang. Sejak itu Golok Naga hilang entah kemana dan baru muncul kira-kira 100 tahun kemudian. Sedangkan pedang langit berada di tangan Guo Xiang yang kemudian mendirikan sekte Emei dan menjadi pusaka dari sekte itu. Lebih dari 100 tahun kemudian, pedang langit yang sempat berpindah tangan ke pihak kerajaan Mongolia berhasil kembali direbut oleh Partai Emei. Ketuanya pada saat itu Mijue Shitai membantai puluhan anggota Partai Ming. Dalam sudut pandang Partai Ming, pedang langit adalah senjata yang benar-benar dibenci. Karena pedang ini yang digunakan oleh Mijue Shitai membantai banyak sekali rekan-rekan mereka. Selain itu, pedang langit juga memiliki korban lainnya. Dia adalah Chang Wuji, tokoh utama dari serial novel Golok Pembunuh Naga dan Pedang Langit. Chojiro, atas desakan dari sang guru, menusukkan pedang langit ke dada Chang Wuji. Ya, darah kembali menetes di pedang langit. Cao Min, yang menawan anggota 6 partai besar, akhirnya menguasai pedang langit. Dan demi menepati janji pertamanya kepada Chang Wuji, Cao Min bersama 3 gadis impiannya ke Pulau Ular dalam usahanya mencari Shishun. Untuk pertama kalinya lah, dalam 100 tahun lebih, pedang langit dan golok naga akhirnya bertemu. Di pulau ini pula lah, Chojiro mematahkan kedua senjata pusaka itu untuk memecahkan rahasia yang beredar di dunia persilatan selama 100 tahun lebih.
Golok naga pada akhirnya dapat direstorasi kembali oleh sekte Ming. Tetapi pedang langit tidak semudah itu. Kebencian yang mendalam sekte Ming terhadap pedang langit membuat mereka menolak merestorasinya. Sehingga untuk sementara, perjalanan panjang dari pedang langit harus terhenti. Konon, dalam sebuah desas-desus, jika kelak di kemudian hari, kaisar yang berkuasa berubah menjadi lalim, pada saat itulah pedang langit akan bersatu kembali dan muncul di dunia persilatan, di tangan seorang pendekar untuk menegakkan keadilan. Tidak banyak senjata yang dapat mencucurkan darah dari seorang pendekar tangguh. Lebih jarang lagi yang dapat melakukannya terhadap dua pendekar sekaligus. Kita bisa melihat perjalanan dari Gentleman Sword dan Lady Sword yang sangat panjang ini, mulai dari Yang Guo hingga Chang Wuji. Ya, tanpa sadar, takdir dari kedua pendekar hebat tersebut yang terpisah selama 100 tahun lebih ini terhubung oleh sebilah pedang. Itulah takdir sebuah pedang. Dia mampu menjadi penyelamat ataupun menjadi pembunuh. Sampai jumpa di video kami lainnya.